Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini Rabu tanggal 9 Oktober 2024 saya sedang berada di SD Negeri 1 Mekar Mukti Cisaga untuk melaksanakan pendampingan individu ke-6 untuk calon guru penggerak atas nama Nevi Kusmawati SPD yang sudah ada di hadapan saya. Assalamualaikum. Bagaimana nih kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah. Sehat sangat ya? Baik. Oh, sehat. sangat baik. Aduh, sangat baik. Iya Ibu, sesuai dengan yang sudah kita jadwalkan ya, bahwa hari ini jadwal pendampingan individu ke-6. Pendampingan kita terakhir. Iya. Berarti tidak akan ada pendampingan lagi setelah ini ya. Nanti tinggal saya mencari pendamping. Mudah-mudahan mendapat pendamping. Iya. Baik Ibu, tema pendampingan kita kali ini tentang refleksi perubahan diri dan dampak pendidikan. Nah, saya ingin tahu nih, bagaimana hasil dari angket yang Ibu bagikan itu isinya. Ibu sudah kan melakukan survei Sudah, yang ya 360 derajat itu ya. Ya. Siapa saja yang Ibu kasih angket atau surveinya? Kepala sekolah, dan 5 rekan sejawat saya. 5 orang ya? 5 orang dan 5 orang siswa di kelas 5 yang saya ajar. Oh, berarti total seluruhnya 11 ya? 11 ya. 11, iya. Nah, berdasarkan hasil feedback 360 derajat, menurut para responden ya, dari kepala sekolah, dari rekan guru, dari murid, hal apa yang perlu dikembangkan dari kompetensi Ibu? Yang perlu dikembangkan ya itu mungkin sudah pembelajaran sudah berpihak kepada murid, karena di Satu-satu deh, menurut kepala sekolah itu gimana? mungkin karena kepala sekolah dan rekan sejawat hampir sama. ya, Bu. Mereka berpendapat karena di sini saya menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Sayang kalau tidak digunakan hanya di lemari kaca saja ya Bu gitu. Alhamdulillah karena bantuannya kemarin kelompok kebijakan banyak, paling istilahnya di Kecamatan Cisaga bantuan kelompoknya paling banyak 29 kelompok daripada SD-SD yang lain gitu, paling banyak bisa? di sini gitu di Kok SD bisa? Mekar Mukti di sini. Kenapa Bu? Kok bisa? Bisa mungkin nggak tahu ya, karena dari kepala sekolah atau usulan gimana nggak tahu, cuma dapat bantuan Chromebook sebanyak 29 tahun 2021 sama TV juga dan proyektor serta kamera itu. Jadi kan sayang ya kalau ada bantuan tidak dimanfaatkan juga. Saya mencoba untuk memanfaatkan bantuan itu dengan sesuai pembelajaran yang kita pada anak, dengan setiap kali pembelajaran sudah menurut mereka gitu ya, kepala sekolah dan teman sejawat, saya sudah menggunakan alat pembelajaran IT seperti itu. Jadi setiap anak pembelajaran selalu dengan menggunakan Chromebook, dan itu menjadi motivasi juga bagi rekan sejawat saya gitu ya, untuk bisa menggunakan Chromebook seperti itu, seperti di kelas bawah kan nantinya juga belajar bisa. Ini tidak hanya kelas atas yang menggunakan teknologi ya, bukan kan sekarang zaman sekarang udah zaman melek teknologi. Seperti kemarin yang lain masih print, saya mencoba waktu PTS ya Bu, STS mencoba dengan membuat kuisis di pertanyaannya, karena mungkin gini ya Bu, karena waktu banyak pekerjaan juga, kalau di cara manual
lelah juga ya, Iya. harus meriksa satu-satu Iya. kan gitu. Nah makanya saya berpikir untuk menggunakan fasilitas yang ada di sekolah sebanyak itu karena cukup juga untuk siswanya kan siswa 23 sedangkan kelompok kan ada 29 jadi 29. mencukupi untuk satu anak betul. satu Sangat kelompok, mencukupi, gitu. malah Ya, lebih ya. lebih, ya. Kalau di sekolah binaan saya di sana ada beberapa sekolah yang tidak dapat malah. Ya, alhamdulillah di Kecamatan Cisaga SD saya SD 1 memang mungkin Paling banyak ya. banyak. Nah. Ya, alhamdulillah gitu Bu, anak seneng gitu antusias dengan game kuisis. Saya menggunakan kuisis, saya bikin soalnya di kuisis. Kan kalau di sini sudah langsung ya nilai udah kelihatan, kita juga nggak capek harus meriksa gitu ya Bu. Terus anak juga senang karena diselingin di sananya ada main game seperti kemarin pakai yang gunung itu. Ini siapa yang menggempakan? Ini kan jadi anak jadi senang juga gitu. Terus kan mungkin kalau yang kemampuannya kurang juga ya Bu, kalau dengan seperti itu mungkin akan lebih teringat karena terasa sama saya dulu ya waktu saya diajar sama waktu SD mengajar, jadi ingat kalau dipakai ini tuh waktu saya belajar gini kan gitu Bu, jadi supaya anak yang mungkin yang itunya rendah bisa mengingat seperti itu. Jadi untuk penilaian dari kepala sekolah, guru dan murid-murid juga sama ya? Ya mungkin murid karena mungkin saya suka lupa untuk ngerefleksi diri mungkin ya Bu kalau di akhir kan mungkin kalau di akhir kadang gini yang sudah silakan boleh pulang jadi Bu. Nah jadi ada yang kelemahannya Ibu gitu, yang kan kalau anak kadang ada yang ada yang cepat, ada yang lambat, jadi ya yang udah daripada mengganggu saya gitu di jam-jam terakhir daripada anak yang sudah mengganggu ya udah kalau yang udah bisa selesai boleh pulang jadi kan yang kadang refleksi nggak dilaksanakan. Ya tadi kan dari responden kepala sekolah dan rekan sejawat tadi mengatakan bahwa Ibu sudah melaksanakan proses pembelajaran yang berpihak pada murid ya. Nah, sekadar pingin memperjelas, Ibu harus punya komitmen kan tadi dalam diri. Saya mau nanyanya gini, mau balik lagi ke laptop nggak nanti kalau sudah selesai PGP atau mau dilanjut yang sudah biasa Ibu lakukan di 6 bulan PGP ini? Kalau mungkin Bu dilanjutkan bahkan mungkin ya harus bisa lebih dikembangkan semaksimal mungkin. Saya mungkin ya menerapkan sedikit-sedikit meskipun sekarang belum bisa maksimal karena berbagai kegiatan juga ya Bu dan karena di saat-saat detik-detik terakhir CGP terakhir detik-detik terakhir terpanggil juga PPG jadi ya tugas juga bertambah lagi tadinya udah plong ya saya mau fokus gitu untuk pembelajaran di sekolah tadinya mau merancang ini nanti yang udah saya dapatkan dari CGP saya mau gini tapi karena di saat detik terakhir disambung lagi dengan PPG ya nggak jadi dipending lagi akhirnya rencana. Nah ini kan Ibu punya rencana, Allah juga punya rencana, Allah tuh tahu rencana yang terbaik. Kenapa sebelumnya Ibu nggak kepanggil PPG? Karena Allah tahu, aduh kalau Ibu Nevi dipanggilnya kemarin dia guru penggeraknya bakal keteteran. Menjelang detik-detik terakhir selesai kepanggil lah PPG, ya kan? Nyambung terus. Itu rencana Allah, harus disyukuri Bu Nevi ya. Alhamdulillah. Karena Allah kan memberikan rezeki itu dari arah yang tidak disangka-sangka kan. Ibu nggak pernah menyangka kan ke bawah sekarang. Tapi alhamdulillah juga sih Bu ya. Ada manfaatnya juga saya ikut CGP karena di PPG banyak materinya juga materi CGP gitu pas saya lihat tonton gitu jadi kok ini semua materi-materi yang udah diajarkan di CGP jadi nggak terlalu pusing atau ribet juga sih. Nah itu hikmahnya ya. Nah selanjutnya nih Bu, tadi kan Ibu jarang melakukan refleksi ke anak. Kedepannya mau seperti apa? Mungkinnya kedepannya saya akan mencoba untuk berbenah diri juga ya Bu, juga introspeksi dari diri saya sendiri, kekurangannya seperti apa yang diharapkan oleh siswa saya seperti apa, mungkin dengan merefleksi dari siswa
supaya saya pengennya bagaimana gitunya supaya anak juga enak atau nyaman belajar dengan saya, tidak dengan tanpa adanya tekanan ataupun apa nanti ke anaknya mungkin seperti itu. Mudah-mudahan terlaksana bisa merubah gitu untuk ke depannya. Nah selanjutnya Ibu kan tak terasa ya 6 bulan loh Bu, dari mulai Lokakarya 0 sampai detik ini tuh 6 bulan. Tapi kalau dihitung proses lebih ya, lebih dari 6 bulan, 9 bulan. Nah selama proses pendidikan dari Loka 0 sampai detik ini yang 6 bulan itu, perubahan apa yang Ibu rasakan dari kompetensi diri Ibu sebagai seorang guru? Mungkin pengetahuan saya lebih bertambah ya Bu. Dengan saya mengikuti program Cendika ini, saya menjadi lebih tahu yang tadinya saya tidak tahu, mungkin jadi tahu gitu. Oh ternyata pendidikan seperti ini. Kemudian cara apa untuk kemarin yang belajar, yang terutama itu yang belajar di modul coaching itu ya Bu. Saya kan belum nggak tahu ya, baru tahu di program Cendika ini yang bagaimana yang coaching itu seperti apa, menjadi lebih tahu gitu untuk pelaksanaan coaching itu sendiri. Meskipun sampai sekarang saya masih masih diraba-raba ya materi itu ya. Belum ya yang materi coaching itu saya benar-benar belum masih belum bisa paham betul gitu loh Bu gitu maksudnya. Nah itu perubahan dalam diri Ibu ya. Sekarang perubahan dalam diri murid-murid yang Ibu ajar. Alhamdulillah mungkin dengan perubahan yang saya ajar ya, murid-murid bisa merasa enjoy, bisa nyaman dan tenang di zona belajar. Seperti kemarin saya mencoba mempraktekkan yang di CDP yang teknik stop itu ya Bu, karena mungkin anak didik saya luar biasa sekali gitu ya Bu gitu, luar biasa sekali saya mencoba menerapkan teknik stop anak sehabis istirahat. Karena capek itu ini, saya mencoba merefleks untuk istilahnya memberi memotivasi anak ya, dengan stop itu ya. Alhamdulillah supaya anak berkesadaran penuh ya di kelas seperti itu. Di kelas dia lebih tenang, tidak terlalu gaduh. Saya coba praktekkan seperti itu. Alhamdulillah sekarang udah mungkin ada peningkatan, tapi mungkin harus terus menerus kalau ya Bu untuk pelaksanaan seperti itu, karena besoknya lagi anak udah gitu lagi gitu Bu gitu. Kayaknya nggak cukup hanya 1 kali atau 2 kali gitu ya, mungkin harus secara terus meneruskan. Mungkin kalau udah kebiasaan jadi anak nanti juga mungkin mungkin itu jadi di dasar memang betul ya materi yang itu tadi kata Ibu ya, tapping stop harus dilakukan setiap bertemu dengan anak. Kenapa ini kan untuk mengontrol emosi anak juga. Misalkan Ibu menyuruh mereka untuk tarik nafas, keluarkan, itu aja sehari kan, jadi supaya dia tenang, relax. Nanti tambah lagi tenang, besoknya lagi gitu. Udah sama juga proses. Pendidikan itu kan proses ya. Bu, cuma gitu aja. Nanti kita akan tahu bagaimana anak terbentuk 10 tahun yang akan datang. Malahan pernah anak sampai pas udah bangun dia nangis, loh kenapa kamu menangis? Ada ya? Ada Bu, mungkin karena mungkin dia diresapi atau merasa besar. Kenapa kamu malah menangis kan? Enggak itu, enggak Bu, aku ingetin. Jadi gitu Bu, jadi mungkin mungkin tersentuh atau terkena juga perkataan yang dikatakan saya kepada murid. Mungkin ada anak yang tersentuh juga gitu, yang benar-benar diresapi gitu ya Bu gitu. Sampai ada anak yang nangis. Insya Allah ya, berarti berhasil Bu. Ya besoknya begitu lagi gitu. Oke, selanjutnya nih Bu, selama perjalanan 6 bulan sampai di titik ini, detik 6 bulan ini, yang menurut Ibu yang paling menyenangkan gitu dalam proses pendidikan ini apa? Saat mungkin saat Lokakarya ya Bu. Lokakarya. Kenapa ya Lokakarya? Lokakarya karena mungkin kalau kita hanya bertemu secara daring ya di ruang hanya bisa ketemu di ruang kolaborasi ataupun di elaborasi ya. Tapi pas Lokakarya kita jadi lebih tahu ya Bu gitu juga. Terus
kan kalau di Lokakarya langsung bertemu. Mungkin bisa sedikit-sedikit karena saya kadang suka minder ya Bu, suka malu gitu. Kalau ketemu, Minder kenapa? kalau ketemu orang-orang gitu ya kan gitu, kayak di Lokakarya kan ada dikelompokin nanti maju ke depan. Ya ada suka gugup juga gitu ya Bu, Gugup tapi ya. ya mungkin belajar ya Bu, Betul. sedikit melatih keberanian diri saya sendiri. Saya Iya. ya seperti merasakan Pada gitu. dasarnya setiap orang Jadi itu saat di punya rasa Lokakarya, takut kan? ya, Semua orang tuh, bukan Ibu Nevi aja, semua orang punya rasa takut. Tapi yang dinamakan seorang pemberani adalah yang bisa memanage rasa takutnya itu. Nah, makanya di mindfulness itu kita memanage emosi kita. Takut kan emosi, Bu? dan untungnya juga untung dapat Ibu Pepe yang Aduh. yang sangat luar So biasa. sweet. Jadi nggak apa ya, yang gitu enaknya gitu. Ya, alhamdulillah karena semesta itu ada ikatan. Jadi ketika frekuensinya misalkan 4 Hz, nanti akan ketemu yang dengan 4 Hz itu. Jadi yang sekufu itu pasti akan bersatu. Ada yang sefrekuensi itu akan bersatu. Jadi ketika aku seperti ini akan mendapatkan yang seperti ini juga. Ya alhamdulillah ya. Lanjut boleh ya. Nah itu kan tadi yang membuat Ibu menyenangkan. Nah sekarang yang menurut Ibu sangat menantang ketika PGP apa? Sangat menantang itu ya ketika apa Bu, set juga Bu. Aset. Jangan masih bingung juga gitu. Masih bingung. Kan bingung juga itu tentang pemetaan aset juga masih saya bingung juga dari mana gitu kita harus menyelidiki aset seperti apa gitu yang ada di sekolah. Susah juga gitu Bu untuk mencari apa latar belakang aset itu sendiri gitu dari sekolah, soalnya kan kalau di SD mungkin ya hanya mengandalkan dari dana bos saja ya Bu, nggak ada yang dari lain kan, nggak ada. Emangnya aset hanya dana saja? Ada enggak Itu kan ada salah satunya ya? salah satunya mungkin kan kalau istilahnya Pak Bu kan kalau nggak ada Betul. kan mungkin bisa terlaksana gitu ya. Nah, setelah ini saya ingin berdiskusi tentang aset nih, tapi ingin ditemani oleh salah seorang guru ya yang ikut kemarin ketika diskusi. Siapa yang akan Ibu ajak? Saya mengajak bersama dengan Ibu Sri Nurjana, dia seorang guru agama. Kenapa saya mengajak dia kan? Karena, ada sekarang? Ada, karena kan dia asli orang sini juga. Terus dia paling lama ngajar di sekolah ini. Jadi saya mengajak dia karena mungkin lebih tahu seluk-beluk bagaimana sekolah ini dan lingkungan di sekolah. Baik, bisa dipanggil sekarang? Bisa. Kemarin kan pemetaan aset ya Bu ya, dan ini tadi rekannya yang ada. Ibu, assalamualaikum Ibu Namina Saha, Ibu Sri ya, Ibu Sri Nurjana. Iya Ibu, terima kasih berkenan mendampingi Ibu Nevi. Ya saya mau nanya Ibu, kemarin kan CGP ini diberi tugas untuk melaksanakan pemetaan aset ya Bu. Betul Bu, di sini diadakan? Ada. Oh ada ya. Oke, betul. Takutnya bohongan. Nah kemarin siapa saja Bu aktor yang terlibat dalam diskusi itu? Ada kepala sekolah, ada siswa, guru-guru, terus ada perwakilan dari komite. Total semuanya yang ikut berapa orang ya? Kemarin teh guru ada 11, ya, anak-anak teh 20 berapa ya? 23 di komite orang. Oh iya. Nah kemarin nih ketika mengidentifikasi ya sumber daya yang ada di sekolah ini, bagaimana prosesnya? Nah, proses mengidentifikasi, mangga. Susah kemarinnya. Apa sayang? Ada Sari Bu Yanti. Di kelas. Ya, kita ulangi ya. Nah, kemarin ketika proses mengidentifikasi aset di sekolah ini, bagaimana itu prosesnya? Ya, dengan memahami makna sumber daya ya yang dimaksud itu melalui kegiatan dan di ruang
kolaborasi kan kemarin di CGP udah dijelaskannya Bu tentang sumber daya yang ada di sekolah atau aset yang ada di sekolah. Mungkin dari yang ada di sini mungkin hanya dari sarkas, mungkin juga dari modal manusia yang mungkin ada karena alhamdulillah Ibu bisa diperdekat karena mungkin alhamdulillah ya di sini banyak guru-guru yang masih D1 semua, kemudian masih tenaga muda-muda juga. Alhamdulillah saya yang paling tua. Kemarin kan ketika belajar di program pendidikan guru penggerak itu Ibu kan belajar ya, aset itu ada berapa memangnya Bu? Ada 7. Ada 7 ya. Apa saja itu Bu? Aset manusia, aset sosial, aset politik, kemudian lingkungan, alam, finansial, agama, politik. Udah politik tadi. Apalagi satu lagi budaya. Iya. Ngomong-ngomong soal aset nih ya, kan kebanyakan orang beranggapan ketika ngomong aset pasti yang ngomongin duit. Ya. Money, betul ya? Iya. Sama di sini juga seperti itu. Iya. Kalau nggak ada uang dana nggak bisa berjalan. Iya. Jadi yang ada bayangan tuh aset tuh uang. Iya. Padahal banyak ya yang 7 itu. Alhamdulillah di sini kita aset fisik punya ada 29 ya. Fasilitas. Nah, saya ingin tahu yang tadi dibalik lagi deh pertanyaan pertama. Bagaimana proses mengidentifikasinya tadi? Apakah langsung diumumkan oleh kepala sekolah? Yang memimpinnya kemarin siapa? Bapak langsung atau siapa? Saya Ibu dan Bapak Kepala Sekolah. Bapak. Mungkin dirundingkan dulu dengan Bapak Kepala Sekolah ya mungkin. Dengan Bapak Kepala Sekolah dirundingkan dulu sebelum pelaksanaan aset, kemudian sebelum pemetaan aset ke anggota diskusi ya. Di sini diskusi mungkin dengan diskusi dulu. Ada diskusi kecil begitu ya. Dengan Bapak Kepala Sekolah dulu, kemudian saya bertiga mungkin ya dulu karena dia kan asli orang sini juga, terus penghuni paling lama, penghuni terakhir, penghuni lama, jadi penghuni terlama. Jadi lebih tahu dari lingkungan mana ini dari sumber daya di lingkungan kita sosialnya seperti apa. Gitu. Jadi dari pendapat dia bagaimana kan saya kan orang jauh, jadi nggak tahu ya di lingkungan seperti apa gitu. Terus dari manusianya, dari bagaimana, dari orang tua, dari komite juga sih. Nah, dari ketujuh aset tadi ya yang sudah kita identifikasi, semuanya ada di sini yang ketujuhnya itu. Alhamdulillah ada ya. Ada, iya. Nah, saya ingin diterangkan. Saya yang paling tahu deh saya. Iya Ibu, silakan bisa diterangkan satu persatu aset manusianya seperti apa di sini. Dari aset dari modal. Ibu dikasihin aja. Dari modal manusia, alhamdulillah kami di sini ada 11 ya, 11 dengan penjaga. Mungkin itu hanya sudah linier itu Bu. Iya, sudah linier. Ada satu orang sedang mengikuti kuliah tadinya dari bahasa Inggris ke UT, jadi linier. Terus dari modal fisik, alhamdulillah kami ada ruang sekolah kelas 6 kelas, ada perpustakaan, ada lapang voli gitu ya. Alhamdulillah kami juga ini SD 1 Mekar Mukti itu punya lapang alun-alun. Makanya luar biasa. Jadi kalau OOSN itu alhamdulillah suka mengikuti dan kami selalu juara dalam futsal, dalam sepak bola. Aset manusianya dari prestasi anak ya, bagus kan prestasi ya. Mendukung, jadi lingkungan mendukung. Anak-anak ada lingkungan mendukung. Koci ya mungkin. Iya, ada di Koci itu ada Ikoci. Seni Kolot Cisaga ya di sini. Di sana kan di Ikoci ada ada bahasa Inggris, ada tari. Alhamdulillah kami anak-anak yang dekat di sini saya aja Pak ke sana. Terus dari finansial mungkin ya dari bos. Dari budayanya alhamdulillah kami di sini gotong royong, kerja bakti Jumat bersih gitu. Alhamdulillah suka melaksanakan. Apalagi kemarin ada Wood Clean Up Day. Kami melaksanakan di sana di kecamatan dan dari kecamatan anak-anak alhamdulillah. Utama di sekolah ini harus digerakkan ke sana ya. Alhamdulillah dari kelas 1 sampai kelas 6
kami ke sana di ini kan. Jadi budaya gotong royongnya ada. Sosialnya mungkin dari komite, orang tua, alumni bahkan ya alumni ya. Ada juga alumni. Ada suka ya melihat gitu gimana. Dari politik, dari agama, kalau dari agama kami alhamdulillah setiap dekat dengan Masjid Agung dari Senin sampai Sabtu. Sabtu mah biasanya enggak ya, sampai Kamis. Ikut melaksanakan sholat berjamaah di sana, sholat zuhur. Terus dari politiknya kami ke desa, ke apa namanya polsek. Alhamdulillah gitu. Kecamatan. Strategis alhamdulillah. Iya, gitu. Betul. Ini kaya sekali ya ternyata. Iya. Punya lapak, puskesmas, kecamatan dekat desa. Jadi MOU-nya kami alhamdulillah gitu berjalan gitu. Kalau dari dengan pusat perbelanjaan. aset itu juga aset. Masya Allah, berarti asetnya luar biasa di sini ya. Alhamdulillah. Oke, baik. Nah, kemarin ketika mengidentifikasi sumber daya tersebut menemui kendala nggak? Ada sih Bu ya, kendalanya mungkin kan di sini komitenya juga dari dulu ya Pak Slamet itu dia ngajar di SMP. Kadang dalam waktu mungkin ya dalam kondisian waktu dia ada waktu kitanya ya lagi. Nah itu yang sulitnya mungkin. Menentukan waktu ya. Karena mungkin dia juga punya kesibukan karena sama-sama. Tapi akhirnya bisa ya. Alhamdulillah. Selanjutnya sekarang nih bagaimana perasaan ibu-ibu nih mewakili yang diskusi ya. Ini ibu berdua. Bagaimana perasaan ibu-ibu di sini setelah mengetahui oh ternyata ya aset di sekolah kita ini banyak sekali nih yang harus diberdayakan. Ya dari ibu dulu bagaimana perasaannya? Alhamdulillah setelah saya kemarin ya mendapat ini juga dari penerangan dari Teteh yang dari Ibu CGP gitu. Alhamdulillah dari oh iya kok aset kita di sekolah kok banyak ya. Ternyata gitu. Yang tahunya kan saya biasanya SDM, SDA gitu aja. Oh kok sekarang banyak ya? Gitu. Waktu pertama gitu ya. Berarti kan alhamdulillahnya kita bagaimanapun caranya kita harus memajukan sekolah dengan banyaknya aset ini. Gimana nih kita caranya gitu memanfaatkan sumber daya yang ada, aset-aset yang ada, memajukan lingkungan sekolah kita gitu. Makanya yuk sama-sama lah kita gitu, baik pihak sekolah, baik pihak orang tua, yuk kita sama-sama. Kalau kita bukan dari kita, bukan oleh kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Ini kayak slogan apa ya? Saya lupa. Kalau ibu sendiri, bagaimana perasaannya? Oh, jadi lebih tahu Bu, karena kan saya bukan orang sini, jadi ya nggak terlalu. Tadinya apa sih asetnya sekolah ini? Tahunya ya bos aja ya. Mungkin setelah karena saya udah gali dari saya yang udah lama di sini gitu ya. Oh jadi ternyata iya. Kan terlama ini. Iya. Oh iya ternyata ini baru tahu gitu kan. Kayak kalau ada yang untuk siswa itu ya dari PPD saya karena nggak tahu situasi dan kondisi di sini gitu ya. Saya sering konsultasinya sama dia yang berkondisi. Oh ternyata iya hanya tidak dari aja gitu ya, banyak aset-aset yang ada di sekolah kita yang sekitar, terutama yang ada di sekitar lingkungan sekolah yang harus terus digali. Nah dari ketujuh aset tadi nih, mana yang menjadi prioritas yang harus dikembangkan terlebih dahulu? Dari yang ketujuh tadi. Sarana kan karena mungkin udah di sini alhamdulillah bantuan prasarannya udah memadai, udah cukup. Jadi bagaimana kita sebagai guru-guru memanfaatkan sarana yang udah diberikan tersebut untuk dimanfaatkan kepada peserta didik atau kemajuan sekolah itu. Seperti apa contohnya? Contohnya seperti dalam kelompok ya, gitu kelompok. Kemudian kayak ini kan udah ada TV digital gitu, anak jadi bisa lah jadi tahu mengenal tentang teknologi. Terus kemudian dengan lingkungan ya, kerja sama dengan lingkungan sering itu dari polsek terutama ya yang sering ya. Kan sekarang banyak bullying seperti ya, jadi anak lebih terus harus pengetahuan tentang bullying ya.
karena udah tentang ada polisi udah tahu. Nah, jadi alhamdulillah dari kepolisian setiap itu selalu untuk memantau. Baik. Nah, terima kasih Ibu Sri telah berkenan mendampingi Ibu Nevi ya, dan mudah-mudahan setelah tergali semua aset di sekolah ini, semua warga sekolah bisa mengembangkan aset-aset tersebut. Tadi Ibu sudah mengungkapkan ternyata kayak sekali sekolah kita ya, dari gurunya, dari muridnya, semuanya sudah memadai ya, tinggal pelaksanaannya. Iya Ibu, kalau Ibu masih ada kesibukan lain disilakan. Terima kasih Ibu. Jadi kita lanjut ya Ibu. Alhamdulillah barusan saya sudah mendengar bagaimana aset di sini. Ternyata banyak ya Bu ya. Sudah ditelaah banyak sekali. Sudah ditelaah banyak, tinggal dikembangkan saja. Dan bagaimana cara kita memanfaatkan. Betul. Ini yang terakhir nih Bu, tentang panen hasil belajar nih, panen karya. Sudah sejauh mana persiapannya untuk panen karya? Untuk panen karya belum dirundingin, nggak tahu ya sama kelompok. Aduh, belum dirundingkan. Oke, ide Ibu dulu deh, ide yang keluar dari benak Ibu mau seperti apa nanti? Kan nanti katanya mau ada Pak Set yang baca puisi itu sama Pak Ndin main kecapi ya, terus mungkin nanti ada seadanya aja kalau kata Pak Ndin. Ibu jadi penari latar, penari latar di belakang. Ini puisi yang ini kita gitu. Yang sederhana, mungkin sederhana ya Bu, simpel, tidak itu, tapi bermakna ya, mungkin gitu, nggak usah terlalu tapi ya bermakna lah gitu. Bisa misalkan dari hasil-hasil karya anak, bisa nanti kita dipajangkan juga di stand yang nanti untuk hasil panen karya. Kemudian hasil-hasil karya dari CGP itu sendiri mungkin ya Bu, nanti juga bisa dipajangkan, bisa dipajangkan, dipamerkan ya. Nah, selanjutnya nih, nanti kan akan ada kelas berbagi ya. Nah, kemarin juga saya nanya-nanya nih ke teman sekelompok Ibu, mau seperti apa nih kelas berbagi? Apakah mau dikocok dari yang 7 orang itu perwakilannya mengemukakan atau menyajikan program yang berpihak pada murid, atau mau digabung tuh dari ketujuh CGP kita yang di kelompok kita, bahwa kita memiliki program yang beririsan, misalkan sama yang ini kebersihan, yang ini atau keagamaan, yang ini apa. Nah, akan diceritakan seperti itu. Gimana Bu? Mungkin nanti setelah lokal kalian 6 kayak mau dirundingkan. Menurut Ibu aja deh, menurut ide Ibu pengennya seperti apa? Mungkin dari pembelajaran yang kepada murid, terutama tentang kedisiplinan ataupun tentang kebersihan ya Bu di lingkungan, karena yang paling sulit itu disiplin dan kebersihan di lingkungan itu. Mungkin seperti itu kan, banyak anak masih banyak kurang sadar tentang artinya. Terus pinginnya Ibu dikocok siapa yang keluar dari kelompok kita, atau mau seperti apa? Atau ditunjuk? Mungkin dirundingkan dulu ya, bukan langsung. Menurut Ibu pengennya kan nanti kita dirundingkan kan otomatis Ibu ngasih saran kan? Ya. Pinginnya Ibu seperti apa? Pinginnya ya mungkin siapa aja lah yang mau, yang siap aja. Jadi nggak ada pemaksaan, itu dari diri sendiri mungkin. Jadi nggak perlu dikocok, yang siap aja sok maju. Yang maju yang ini. Terus Ibu sendiri siap nggak? Kok kami suka deg-degan kalau. Oh, suka deg-degan ya. Oh, jadi Ibu berharapnya kalau kocokan takut Ibu. Jadi siapa aja yang mau. Itu masukan Ibu ya. Oke, tidak apa-apa. Nah, jika teman-teman Ibu, wah Bu Nevi aja yang tampil, misal Ibu mau programnya apa yang akan dibagikan ke audiens yang hadir? Nanti kan ada Bapak Ibu Kepala Sekolah kan? Tentang penerapan disiplin. Disiplin ya. Mungkin seperti itu. Ya. Oke, baik. Terima kasih, mudah-mudahan lancar ya panen karyanya. Ibu mau itu katanya mau ngedance? Enggak. Nah, ini kan terakhir nih, terakhir PI ya. Silakan Ibu ceritakan perjalanan selama 6 bulan ini.
sekadar refleksi aja. Alhamdulillah ya, dari awal saya mengikuti CGP dari Loka 0 sampai nanti di Loka 6 ya, Bu. Saya merasa sangat senang, merasa sangat bahagia karena bisa menambah ilmu pengetahuan saya yang lebih luas lagi dari teman-teman CGP dari sekolah lain maupun dari Pak fasilitator dan Ibu PP sendiri ya, yang selalu memotivasi untuk berjalannya CGP sampai akhir nanti. Mungkin sedihnya juga ada ya, karena nggak terasa dulu di waktu mulai, aduh lama banget. Sesudah dijalani kok udah mau beres aja, udah mau selesai. Ada sedihnya juga ya Bu, kita sama-sama dengan rekan kita di CGP suka sama duka udah di ini, tapi ada sedihnya juga kok gak terasa udah berpisah, tapi bukan berpisah untuk selamanya. Bisa apa ya, bisa lain waktu bisa ketemu lagi, gitu. Baik, Bisa sharing lagi di luar kegiatan CGP nanti. Oke, baik. Ibu tetap sehat ya. Amin. Tetap bahagia dan mudah-mudahan bisa mengimplementasikan apa yang didapat selama proses pendidikan di guru penggerak ini. Dan satu hal yang ingin saya titipkan ke semua CGP saya, tolong pahami betul PSE. Iya. Nah itu yang paling seru. Betul, karena menurut saya ya kan suka ada nih, aku guru penggerak nih, kayak ada baragagah baragengge, agak sombong gitu, melak cangkeng dina tak-tak gitu ya. Lah makanya jangan sampai ya. Justru yang itu yang dari luar ya Bu. Duh ini Bu CGP kata gitu ya. Kalau saya enggak cuma nah kalau ada yang seperti itu, kita juga PSE-nya pakai. Jangan senyum aja, terima kasih gitu, karena ini PSE kita ini benar-benar diujinya dengan berbagai hal kan. Ada yang ngasih sesuatu, aku CGP itu bisa. Jangan sampai kita tenang aja, karena di PSE itu kan diajarkan tadi mindfulness, teknik stop, tenang gitu. Jadi jangan, namanya juga manusia Bu. betul. Kalau emosi udah nggak bisa. Enjoy ya. Jadi pokoknya saya titip PSE ya. Pelajari terus materi PSE. Oke Ibu, terima kasih. Karena hari ini selesai sudah perjalanan saya mendampingi Ibu. Tinggal terakhir saya ingin melihat persiapan untuk Loka Karya 7. Tapi secara materi saya mendampingi sudah selesai. Aduh, aku jadi kesedih. Tetap sehat, tetap bahagia, majukan dunia pendidikan. Mangga Ibu. Assalamualaikum. Silakan Ibu bisa melanjutkan lagi ke kelas ya. Oke.